Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen. Seperti biasa, dalam video kali ini saya akan merangkum materi tentang sistem imbalan atau compensation. Jadi, adapun pengertian sistem imbalan menurut Sulistiani dan Rosida pada tahun 2003, jadi sistem imbalan ini merupakan konteks yang lebih luas mengenai pemberian kompensasi oleh suatu institusi yang diorganisasikan, meliputi seluruh paket keuntungan yang disediakan oleh organisasi kepada para anggotanya dan mekanisme-mekanisme serta prosedur-prosedur di mana keuntungan ini didistribusikan. Adapun Komang Ardana dan kawan-kawan pada tahun 2008, imbalan adalah elemen kritis dalam setiap strategi organisasi, terutama dalam motivasi karyawan. Tujuan imbalan menurut Komang Ardana dan kawan-kawan pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pertamanya itu adalah memotivasi anggota organisasi. Yang kedua itu membuat kerasan pekerjaan yang sudah ada, dan yang terakhir itu untuk menarik orang-orang yang berkualitas. Jadi sistem imbalan atau compensation dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung dan tidak langsung serta kompensasi non finansial. Adapun Sinembela pada tahun 2016 mengatakan, jika kompensasi dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung yang dapat berupa upah, gaji, komisi, dan bonus, dan kompensasi finansial yang tidak langsung itu seperti yang disebutkan dalam kompensasi langsung ini tidak dapat dicontohkan seperti rumah, perencanaan pensiun, dan lain-lain. Menurut Van Aswegan WTL pada tahun 2009 menambahkan jika tidak semua kompensasi harus berbentuk finansial. Tambahannya adalah kompensasi non finansial yang tidak dapat dihitung dalam bentuk uang, misalnya itu seperti lingkungan kerja yang nyaman. Adapun teori-teori kompensasi karyawan menurut Gerhard et al. Pada tahun 1995, menurut beberapa teori yang dapat digunakan sebagai analisis dalam memicu perilaku individu karyawan merespon kompensasi sehingga ini perusahaan dapat mengendalikannya. Adapun teori-teorinya itu yang pertama itu ada disebut dengan teori pemungutan harapan atau reinforcement and expectancy theories. Teori yang kedua itu ada namanya teori ekuitas atau equity theory. Yang ketiga itu ada teori keagenan. Jadi teori keagenan ini sangat luar biasa. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya indikator kompensasi. Jadi menurut Williams et al. Pada tahun 2008 membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan kompensasi, yaitu yang memiliki dimensi-dimensinya itu seperti yang pertama, tingkat kenaikan gaji atau pay level. Yang kedua, struktur gaji atau pay struktur. Yang ketiga itu kenaikan gaji atau pay rise. Keempat itu prosedur pembayaran atau variable pay prosedur. Yang kelima itu tingkat tunjangan atau benefit level. Yang keenam penentuan tunjangan atau benefit determination. Dan yang terakhir itu ada administrasi, benefit administrasi. Jadi sedangkan Hagedorn et al. Pada tahun 2016 menyusun sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompensasi yang dapat menggambarkan bagaimana upaya kerja dapat ditingkatkan, sehingga indikator-indikator berikut ini lebih tepat digunakan untuk mengukur karyawan kontrak. Indikator tersebut antara lain dengan penghasilan, yang kedua itu peningkatan yang dapat diprediksi dan adil, dan yang terakhir itu pensiun. Jadi equal employment opportunity
apabila kita membahas terkait kompensasi, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas kesetaraan. Terdapat istilah EEO atau Equal Employment Opportunity yang dikenal oleh Lembaga Buruh Internasional ILO Romalia pada tahun 2020 mendefinisikan EEO sebagai prinsip kesetaraan pada karyawan. Jadi, adapun efek kompensasi ini, peduli tidaknya perusahaan terhadap kompensasi yang diberikannya kepada karyawan tentu memiliki dampak dan krusial terhadap karyawan itu sendiri. Obasan pada tahun 2020 beranggapan jika strategi kompensasi dipandang sebagai salah satu strategi terpenting dalam fungsi manajemen sumber daya manusia karena niscaya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Jadi itulah tadi sekian rangkuman materi dari sistem imbalan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.